Astaghfirullahaladzim, 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 rizqiyamatu bila hawla wa la bila alazim. Nadhiratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala la ru'abayna Sayyidina Muhammad Abdullah wa sallallahu ala Rasulillah Bismillah Rasulullah Muhajirullah Muhammad bin Aisha Rasulullah Faqih Muqaddam Muhammadin Iba ala Sayyidina Barahim wa ila qubul adab Sayyidina Dhara Al-Jalil Qubul Awan Sayyidina Sayyid Abu Jadu Bismillah Sayyidina Al-Madani wa ila qubul alam Sayyidina Muhammad bin Abdul Qadir Ibn Syafi'i wa Nabi Malik wa Hamad wa Syafi'i wa Muhammad Ashabi Sabi Kalam Bayan Laisa ala janadi sahabil Bara'isa Muhammad Karaja Ismail Laisa kana murabbi rahna al-alim wa ala Syafi'i al-Karamah Syekh Muhammad Ahmad Syekh Zain wa doa semua nabi jami' masyarakat Nabi Muhammad Darussalam wa khusna rimu ali babi Allah ala hadad usna Ibrahim li jami' syekhina mu'allimana جميع شأن من أنفق وعمله وجاهد أنفسهم لهذه المجلس المجلس مصباح المنير أن الله كان غشام والرحمة والمغفرة درجة في الجنة علينا أولادنا وأحبابنا وزرنا لجيراننا من بركاتهم ونور مسارهم على خصوصياتهم ونفعتهم وكرامتهم في الدنيا والآخرة زغنا فهم النبيين أعزاء المرسلين والملائكة القرابين رزقنا رزقا واسعا حالنا من غير قاصر وجدنا بنا من كل بلية وأذية بنا وعيبا مفرقة وجعلنا ما خاتم على زينة صالحة بشر النبي وللنبي بشر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين وأمرنا أن نتزود بها ليوم عظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وعظم على سيدنا محمد النور المبين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي دستور درسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتح عزيز ذكرهما بالعلم النبي علم قلوبنا اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين حمدا وشكرا لله puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu dicurahkannya rahmat selalu dicurahkannya hidayah kepada kita. Salat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda terima kasih bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita pengetahuan dan ilmu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Muawana halaman 13 baris keempat dari atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وحشرنا في زمراته في الدارين آمين. فصل ini suatu fasal. وعليك بالتمسك بالكتاب والسنة dan lazimillah olehmu wahai saudaraku jasidillah. Kita ini dianggap saudara oleh Habib Abdullah Al-Haddad sehingga Sidin memberi nasihat dengan kita. Lazimillah olehmu bitamassuki bil kitab was sunnah dengan memegang Al-Quran dan hadis. Pegangi kuat-kuat di Sidin Al-Quran dan hadis. Nah ini wasiat Sidin. Wal i'tisami biha dan berpegang teguhlah kepada keduanya. Jadi Quran dan hadis itu jangan dipisahi di dalam diri kita dan di dalam keluarga kita, baik secara zahiriyah maupun secara ma'nawiyah.
secara makna, secara zahiriyahnya Quran jangan dipisah, itu Quran jangan sampai kada dibaca setiap hari. Hendaknya Quran itu kita baca, kita ambil Qurannya, kita buka satu mat barang. Makanya jadi guru bari walau satu ayat nang membaca Quran, nang dibuka Qurannya. Ibarat kita baca Yasin, Yasinnya itu dibuka buku Yasinnya. Walaupun kita hafal surah Yasin. Kita membaca Waqiah, walaupun kita hafal surah Waqiah, buka bukunya. Kita baca Tabarak, walaupun hafal, buka Qurannya. Itu yang secara berpegang kepada Al-Quran secara zahir. Nah, berpegang Al-Quran secara maknawi dalam kehidupan kita harus mengikuti petunjuk isi Al-Quran. Jangan berpegang kepada selain Al-Quran. Wasunnah dan hadis Rasulullah. Nah, pokoknya bila ada apa-apa sesuatu kita kaji dulu apakah ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Apabila kada sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itu jangan dipingkuti, jangan diperpegangi. Nah, lalu sementara kita kada mampu memahami Al-Quran, sementara kita kada mampu memahami hadis, lalu kayak apa caranya? Maka kita berpegang teguhlah kepada orang yang mampu memahami Al-Quran dan orang yang mampu memahami hadis. Siapa mereka? Ya guru-guru kita, orang-orang alim, kiai-kiai kita, guru-guru kita yang mengajari sidin datang mengajari kita, karena yang disampaikan sidin itu adalah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Intinya kita hadir ke majelis ilmu mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita pengajian sidin. Nah, itu namanya termasuk kita berpegang dengan Al-Quran dan hadis secara makna. Secara zahir tadi Quran jangan kada dibaca. Ini nasihat Habib Abdullah Al-Haddad. Karena Al-Quran itu apabila kita baca, Al-Quran itu menjadi penerang hati kita. Nawiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Terangi hati rumah kamu dengan sholat dan membaca Quran. Rumah yang dimaksud itu bisa rumah hati kita, batin kita, bisa rumah yang dimaksud itu adalah kuburan kita. Jadi kubur nyaman itu apabila kita sering membaca Quran. Satu huruf Al-Quran itu muakalnya berapa ratus ribu malaikat, kada gagampangan. Allah menurunkan contoh surah Al-Baqarah ayat 212 atau yang kita kenal dengan ayat kursi itu aja. Allah menurunkan ayat kursi itu aja berapa ratus ribu malaikat penggiringnya mengawalnya. Baru hanya ayat kursi satu ayat itu aja, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wa huwal aliyyul azim. Artinya satu huruf Al-Quran itu muakalnya itu luar biasa. Nah, ini yang dimaksud kita itu membaca Al-Quran itu walau satu huruf Quran dibaca itu akan membekas di dalam hati kita, akan menerangi rumah kita, rumah nah halus hati kita, rumah nang kada kelihatan kubur kita, rumah nang zahir di mana kita membaca Quran, di situ diterangi. Bilanya di sekolahan diterangi, bilanya di rumah diterangi, rumah tu anaknya di mana di kampung sakampungan diterangi oleh Allah berkat Al-Quran. Nah, ini yang dimaksud dengan berpegang dengan kitab dan sunnah. Kitab itu Al-Quran dan hadis. Fa innahuma dinullahil qawim, karena kitab Al-Quran dan hadis itu adalah agama Allah yang lurus. Wa siratuhul mustaqim, dan jalannya yang tegak lurus.
Man akhadha bihima salima, siapa yang memegang, mengambil daripada Al-Quran dan hadis, maka dia akan selamat. Nah, orang langkah tujuh mengaji itu selamat di dunia dan di akhirat. Selamat ucapannya, selamat perbuatannya, selamat hati itikannya. Orang tuh langkah tujuh mengaji, insya Allah kada penyarikan. Akhlaknya baik. Jadi aja langkah kelakuan nang kada karuan tuh dasar kada bisa mengaji. Nah itu artinya Al-Quran itu menerangi hati kita. Asal Al-Quran itu kita baca akan menerangi. Makanya kunci utama ketika kita besi anak, besi cucu tuh modal utama itu nang kaya pak anak ini bisa membaca Quran itu nomor satu. Jangan sampai nomor satu tuh bisa membaca A, B, C. Jangan bisa membaca A, I, O. Itu nomor kesekian kalinya. Sebab bila ia kada bisa mengaji kada ada artinya. Karena Quran itu segala-galanya, nang menerangi dirinya, menerangi jiwanya, menerangi pikirannya, akhlaknya timbul jadi baik. Itu adalah berkat Al-Quran nang dia baca, berkat Al-Quran nang dia bisa membaca. Jadi Quran itu nomor satu segala-galanya. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik. Al-Quran nomor nangka 10, urusan lain nomor 1, yang ngarannya mengutamakan dunia daripada akhirat. Nah ini kan nasihat sidina salima, orang yang mengambil Al-Quran itu salima, selamat di dunia dan di akhirat dia. Dan bukan hanya salima wa ghanima, dan dia itu dapat keuntungan yang besar. Makanya orang bahari bila orang itu bisa mengaji, apalagi hafal Quran, bisa mengaji lancar, nyaman hidupnya, nyaman. Dan bila bisa mengaji tuh ghanim, nyaman hidupnya. Warashida, dan mendapat petunjuk. Artinya gawian tuh napa aja yang dirancang pas terus. Jakai biar orang mau unjun tuh pas talabuh di padang iwaknya, yang sambarnya harus dah. Ibarat berusaha tuh pas menuju pilawa yang rami. Nah ini yang disebut dengan rasyidah. Karenanya Al-Quran, ya dengan sendirinya ketika Al-Quran di dalam jiwa kita itu ada, jasad kita, tubuh kita ini sendirinya diarahkan Allah Ta'ala itu kepada yang baik. Kawan yang baik yang datang, pasangan yang baik yang datang. Nang kada baiknya itu secara kada langsung berjauhan jadinya, secara kada langsung berpilah jadinya. Nang memilahkan, nang memisahkan ini berkat Al-Quran yang ada di dalam batin di dirinya. Wa asima, dan dia selamat. Nah jadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran itu kada rugi. Orang yang bisa mengaji itu kada rugi, apalagi orang ini memahami makna isi Al-Quran. Wa man hada anha dhalla wa nadima, dan barang siapa yang menyimpang dari Al-Quran niscaya dia akan tersesat dan menyesal. Nah ya kan, orang yang menyimpang dari Al-Quran itu dia akan sesat. Makanya Quran itu jangan dipalampang. Kayak apa aja Al-Quran itu jangan di nomor 2 kan. Al-Quran itu kan kalam Allah, kalam Allah. Sementara kita hidupnya bergantung dengan Allah semuaan. Rezeki Allah, kawabihinak Allah, makan minum Allah, semuaan Allah. Kenapa kalam Allah itu maka di nomor 2 kan. Nah, maka oleh karena itu hati jasidin, jangan sampai kita menyimpang dari Al-Quran, maka dia akan tersesat. Wa nadima, dan dia akan menyesal. Nah
wa'allaka wa qasama, dan memudaratkan engkau. Faj'alhum hakimina 'alaika, maka jadikanlah Al-Qur'an dan hadis itu menjadi hakim atasmu, artinya menjadi ikutanmu, menjadi hukum daripada kehidupanmu. Wa mutasarrifina fika, dan menjadi penyeimbang bagimu. Warji' ilaihim fi kulli amrika, dan kembalilah kamu kepada Al-Quran pada seluruh perkara-perkara urusanmu. Mumtasilan li wasiyatillah, karena melaksanakan wasiat Allah dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu isi Al-Quran wasiat Allah Ta'ala tadi adalah Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Hai orang yang beriman, taatilah Allah. Nah, salah satu petunjuk Quran yang diperpegang itu taatilah Allah. Kayak apa taati Allah? Allah memanggil sembahyang, ayo sembahyang. Allah memanggil menyuruh puasa Ramadan, ayo puasa. Allah menyuruh mengeluarkan zakat bila sampai nisab, ayo keluarkan zakat. Allah menyuruh berhaji bila duitnya ada cukup, ayo tolak. Allah menyuruh bersedekah, ayo bersedekah. Allah menyuruh bersalawat, ayo bersalawat. Nah, itu namanya menuruti Allah. Wa ati'ur rasul, dan mentaati rasul. Nah, apa yang dianjurkan Nabi umpati. Mentaati Rasulullah itu ada karena fi'li, ada karena qauli, ada karena takriri. Taat kepada Rasul itu artinya mengikuti hadis Nabi. Nah, kalau qauli ucapan Nabi, Nabi memerintahkan. Kalau fi'li, Nabi kadang memerintahkan, Nabi langsung menggawi, kita mau pati. Kalau takriri, Nabi kadang menggawi, Nabi kadang memerintah, sahabat menggawi di hadapan Nabi, Nabi kadang menegur, berdiam, berarti gawian itu bujur. Nah, itu namanya takriri. Wa ulil amri minkum, dan taatilah pemimpin kamu. Nah, mentaati pemimpin itu juga perintah Al-Quran. Kita taat lawan irti, kita taat lawan pembakal, kita taat lawan camat, kita taat lawan bupati. Itu adalah mengamalkan isi Al-Quran. Jangan perintah Allah Ta'ala diumpati, tapi yuk perintah pemerintah kada diumpati, salah juga. Sedangkan kita mengikuti pemerintah itu perintah Allah juga. Allah menyuruh umpati pemerintah. Contoh kayak hari raya, menetapkan hari raya itu kan pemerintah, umpati pemerintah. Jangan ada umat pemerintah bisa menghitung seorang. Dia bisa menghitung seorang. Amun bisa, ayo, tapi gesan seorang aja. Kada boleh berbawaan. Karena hukum fikih, bila kamu melihat, kamu wajib berbuka. Cuma kada boleh kamu berbawaan, karena kamu bukan orang yang berhak membawai. Karena kamu bukan pemerintah. Nah kan itu Al-Quran itu. Ada kita kebablasan melihat orang berdahulu. Umpat juga, pemerintah kan ada umpati, tapi ketika pemerintah berbagi BLT berdahulu umpat. Ini namanya hukum ramu ngarannya. Jadi Al-Quran itu menyuruh kita ikuti pemerintah. Nah, seperti itu. Jadi orang taat pemerintah itu ada salah juga, karena Al-Quran menyuruh. Nah, gitu tuh. Kecuali pemerintah itu salah melanggar syariat, nah, kecuali salah, pemerintah kada salah, nah, itu salah ajar, tapi ujar juga, kata kawan juga yang lah,
Ujar juga dahulu kita di pusat sana, kita di sini nang bujurnya. Nah makanya nang diutamakan tuh husnuzan. Berita aja di YouTube aja banyak nang hoak, banyak nang palsu ini. Berita ini aja banyak nang palsu. Nah ya lah. Jadi ada apa ya, artinya sangka baik. Nah itu salah satu contoh kita mengikuti Al-Quran. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah. Dan jika kamu masih berselisih paham, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, ay ilal kitab wa sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bima in yatasamtum bihi lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnati. Nah, adapun hadis Rasulullah berwasiat, ujar Rasulullah, aku berwasiat kepadamu hai umatku, berpegang teguhlah kamu dengan Al-Quran dan hadis, niscaya kamu tidak akan sesat selamanya. Nah, yakni Al-Quran dan hadis. Fa in sarraka an takuna 'alal huda salikan lil mahahhatil bayda allati la iwaja biha. Maka jika keinginan engkau bahwa engkau untuk mencari petunjuk dalam sebuah jalan dan landasannya yang bersih yang tiada bengkok padanya. Pokoknya bila 4 hadis Rasulullah itu kada salah lagi. Memahami dari hadis kada paham, pokoknya ikuti ulama salafus saleh ya sudah. Belajar ulama sudah sangka baik aja. Jangan lagi dicari di mana dalilnya. Siapa lihat bila ada tuan guru madakan ini di mana dalilnya aja. Padahal orang kitab orang buka bisa baca juga. Nah iya, artinya kita husnuzan bila ulama itu mereka berpendapat itu sudah sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis, seperti itu. Fakhuz wa faqa wa da'ma khalafa. Nah, apabila sesuai dengan Al-Quran ambil jasidin, apabila kada sesuai jauhi. Wa'mal 'alal ihtiyat wattabi'il ahsan abadan. Dan beramallah kamu atas kehati-hatian dan ikutilah yang paling baik itu selamanya. Wala tabtadi' fid din. Nah, nang dijaga sebutin disini, jangan kamu membuat bid'ah di dalam agama. Jangan sampai ada nang kadada di zaman Nabi. Jangan sampai ada nang kadada di zaman Nabi. Nang kada agama dipadahkan agama. Misalnya contohnya, nang kayak kita baca manakib dah. Itu kada wajib kada nang berdupa belakatan beroti itu kada wajib kada. Ada hukum agama. Bila baca manakib harus ada kopi, harus ada roti. Ini biasanya minik ini binian. Kayak pejamnya nakib, jauh kopinya ada lagi. Seakan-akan kayak ada sah, jauh nakib dah ada kopi. Itu kan ada hukum agama itu. Artinya hanya ada bila nya kada ada. Kada menentukan sah, kada sahnya ada. Kada menentukan. Sama orang ba'asyura tuh membuburkah kadakah tetap hari Asyura, kada ada hubungan dengan bubur hari Asyura tuh ya Allah. Kalau bang bila kada membubur kada ba'asyura di mana? Adalah di zaman Rasulullah tuh membubur dadak. Artinya apa? Nah hendak membubur silahkan, nang kada bubur ada bapak tidak hubungannya. Nah artinya jangan sampai membid'ahkan sesuatu itu dalam agama. Kayak itu tuh. Jadi kerjakanlah sesuatu itu sesuai dengan yang sebenarnya. Sama orang menyembelih sapi, bagikah, berkorban, nambapi dudukkah, kadakah, kada apa-apa.
hendak bepi duduk himung dong langsung pilih ya lah bertujuh kali 3 liter himung benar sih andai kada bapak juga artinya maksudnya mau kada jangan dipaksa kayak itu dan jangan berpaksaan nah ada sudah habis duit dah bayar berpaksa pulang mau duduk itu kan udah hubungannya sah aja kalau pang bila nyombel sapi kada widok tu kada sah kada ya haul nang guru sekompol tanda dina alhamdulillah tebaran ulun 4 jadi tim sembelih lebih 200 yang disembelih sapinya kada dia lihat bidudok sabunjo-bunjo jaka bidudok ya berapa karung beresnya ada nang akikah ada nang sembelih wara ada nang anuan nah itu artinya apa jangan sampai kita ada sesuatu nang kada gitu nah itu perlu ditinggal artinya jangan dipaksakan hukum nang kalau sebenarnya hukum itu kada ada di zaman Rasulullah artinya amun hendak bapi duduk ada silahkan amun kada ada jangan dipaksa itu maksudnya amun kada ada jangan dipaksa nah ini yang dimaksud sidin wala tabtadi' fid din jangan kamu membuat bid'ah di dalam agama harus berdupa aja udah maulid nakib deh ada pasti entah ada berdupa ada apa berdupa itu mah harumin ya supaya harum supaya udaranya harum bila berdupa ya kalau kada bau paloh ya kan apalagi manusianya banyak ipak sama segitan tapaloh barataan ayo macam-macam baunya nah supaya hilang bau lalu bagus berdupa dan minyak harum nah itu maksudnya tuh jadi itulah diantaranya itulah mandi itu sama itu juga ya kalau mandi nang orang nang apa tuh mau nyadahi minyak kadada artinya bila kadada jangan dipadahkan itu kada pas mandi betianan mandi pangantin ya kalau ini dan itu nah artinya hana menggawi nang kada itu aja wala tatabi ghaira sabilil mu'minin janganlah kamu mengikuti jalan bukan jalan orang beriman nah jangan kamu mengikuti selain jalan orang yang beriman artinya ikutilah jalan orang-orang yang beriman makanya lihat ya guru-guru kita aja guru-guru kita tuh kayak apa gawe sidin turuti bila sidin kadang gawe jangan dituruti jangan dicampur ini kada belajar bercampur malam bangsa malaman bahapsi bisukan bahapsi jam 10 bakaruki mencampur ngarannya berartis habis pahalanya sama laman ada lagi nilainya biar mendatangkan tuan guru malam bagus sudah sekali siang bakaruki berartis pulang besawiran pulang habis pahalanya ada lagi nah ini ngarannya kebablasan mencampur agama dicampur dengan kemaksiatan lalu nilainya nihil lalu jadinya mubazir jadinya nah inilah yang disebut dengan wala tattabi' ghaira sabilil mu'minin jangan mengompati jalan bukan orang beriman maka bila mengikuti itu fatakhsyarat dunya wal akhirah jadilah engkau rugi di dunia dan di akhirat nah di dunia duit habis di akhirat kan lagi pahalanya habis zalika wal khusranul mubin itulah kerugian yang nyata nah inilah nasihat sidin kepada kita bahwa kita itu hendaklah jasidin masuklah di dalam agama itu dengan sempurna jangan dicampur-campur berikhtiar kita beramal beribadah itu dengan
sempurna. Summa qala wa iyyaka muhdatsatil umur. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah beri taufik dan hidayah. Allah selamatkan kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Ditulungi dalam taat amal ibadah, diberikan keturunan pasangan yang saleh dan salihah, diluaskan rezeki yang halal lagi banyak lagi berkat, dan digolongkan bersama seluruh saleh dunia dan akhirat. Ala ziniyah wa ala ma nabi syekhuna nabi suratil Fatihah.